Arca Lali. Subscribe and like Mojo Keto Channel. follow pisan Akun Instagram Nang bisa itu. Hingga minggu ketiga ekskavasi situs Beli Kahuripan, bisa dijelaskan Pak progresnya seperti apa? Oke, hari pertama di minggu ketiga ini kita sudah mulai menyasar di sebagian besar di sisi selatan. Karena memang di sisi barat kita sudah hampir selesai, di sisi timur juga kita sudah hampir selesai. Dengan temuan sementara di sisi barat ini kita sudah menemukan struktur andesit yang kita duga merupakan pintu masuk. Nah, hal ini terlihat dari pelipit ataupun bentukan dari struktur tersebut yang menandakan sebagai pintu masuknya. Nah, interpretasi terkait itu nanti akan kami mintakan kepada narasumber yang kompeten. Apakah benar ciri itu merupakan ciri sebagai pintu masuk ke bangunan suci atau ke candinya. Lalu di sisi timur kita sudah bisa melihat struktur sampai dimungkinkan susunan akhir dari batu andesit yang berorientasi ke selatan, tepatnya di sisi timur dari candi. Sehingga pada minggu ketiga ini kita mulai melihat struktur andesit maupun potensi struktur yang lain yang berada di sisi selatan dari candi ini. Nah, baru kita memulai ini pada hari pertama di minggu ketiga. Mudah-mudahan dalam minggu ketiga ini kita sudah mendapatkan data yang banyak terkait dimensi maupun bentuk dari candi itu sendiri. Untuk bebatuan andesit yang ada di sekeliling ini merupakan apa Bang? Apa dinding atau seperti apa? Kalau dilihat dari struktur andesit ini, mungkin asumsi awal kita merupakan bagian dari kaki candi. Nah, apakah dia terdiri dari badan maupun atapnya nanti adalah berbahan sama, itu harus kita kumpulkan data sebanyak mungkin. Namun dari hasil ekskavasi kita menunjukkan bahwa ada perpaduan dengan bata. Nah, bata ini yang masih kita teliti apakah dia memang satu masa atau tidak. Itu nanti menjadi jawaban kita apakah memang pondasi atau bagian kaki ini berupa struktur dari batu andesit, dilanjutkan pada bagian badannya berupa bata atau sampai ke bagian atap. Nah, ini yang masih belum kita dapatkan data artefaktualnya. Hanya beberapa saja anomali ataupun potensi yang menunjukkan struktur bata. Tapi asumsi itu masih kita pelajari sebagai data, baru nanti akan kita analisis setelah mendekati akhir sesuai dengan ketersediaan data yang kita peroleh dari lapangan. Untuk di sudut tenggara mungkin bisa? Untuk di sudut tenggara ini kita baru menemukan struktur bata yang kita duga merupakan lanjutan dari struktur bata yang sudah kita temukan di sudut barat daya. Nah, hanya saja masih belum kita bisa buka semua karena memang kita mengejar untuk struktur bangunan utamanya dulu atau struktur utamanya dulu, yaitu candi. Nah, nanti setelah struktur utama secara 100% kita dapatkan dimensi luarnya, baru kita akan menyasar ke bagian paling selatan, yaitu yang diduga pagar keliling sisi selatan. Bang, terakhir Bang, Oke. untuk ini yang apa kayak arca sandaran, batu sandaran itu Stela ya? Ya, stela itu kenapa sih kok itu belum jadi atau memang sengaja dirusak Bang melihat kondisi itunya? Oke, untuk kasus stela atau sandaran arca, ini menjadi perhatian utama dalam penelitian ini juga karena satu, kita menemukan stela tersebut di bagian atau di sisi belakangnya sudah menunjukkan tanda-tanda yang halus. Lalu beberapa di bagian depannya itu terutama di bagian samping, yaitu kalau kita lihat bagian depan itu adalah sisi kiri, itu terdapat pahatan halus yang menunjukkan seperti tangkai Padma. Dan juga ada sekitar 2 ukiran atau relief itu menunjukkan motif Padma dan bentuk permukaannya halus.
Lalu data yang lain yang kita lihat adalah banyak sekali serpihan atau fragmen batu yang berrelief atau bermotif itu kita temukan mulai dari sudut timur laut sampai ke bagian timur dari candi. Nah, apakah ini sengaja dirusak atau memang mengalami kerusakan secara alami, tapi itu sangat kecil kemungkinan. Ini yang masih menjadi data yang kami kumpulkan, terutama adalah fragmen-fragmen batu yang kita temukan dari Kota Gali, kita kumpulkan. Apakah nanti dari semua batu pecahan itu menunjukkan relief atau menunjukkan bagian dari arca itu? Nah, maka kita akan mendapatkan informasi atau data dalam rangka untuk menganalisis dan menarik kesimpulan apakah arca itu sebenarnya sudah jadi, hanya saja pada kemudian hari dirusak, atau dengan data yang tersedia menunjukkan arahnya bahwa arca itu sebenarnya sudah dikerjakan tapi belum sampai finish 100%. Nah, ini yang masih kita kejar dulu datanya berdasarkan hasil ekskavasi. Nanti begitu selesai ekskavasi berdasarkan data fragmen-fragmen batu yang kita kumpulkan, baru kita dapat memberikan interpretasi hasil dari data tersebut menunjukkan kemana, apakah dirusak atau dia memang unfinished atau belum selesai, itu bukan pengerjaannya. Melihat sisa-sisa itu sudah bisa diperkirakan perwujudan dari siapa gitu Bu? Untuk sementara ini kami belum bisa berinterpretasi karena memang yang kami temukan dari serpihan atau fragmen batu yang berelief yang diduga itu merupakan bagian dari stela arca. Sampai saat ini tokohnya belum bisa kami pastikan karena masih sangat kecil bagian-bagian yang kami temukan, terutama bagian relief. Nah, nantinya kami juga tidak tahu data itu apakah masih tersedia di lapangan ataupun belum, tapi paling tidak dari segi kesejarahan nanti bisa kita tarik apakah dia memang yang diduga oleh masyarakat sekarang merupakan perwujudan dari Tribuana Tunggadewi atau memang tokoh yang lain. Nah, itu yang masih belum dapat kami sampaikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Bang. Untuk 3 minggu ini temuan lepasnya kebanyakan apa itu? Oke, untuk temuan lepas, jadi sampai minggu kedua terakhir kemarin dan sampai hari ini minggu pertama itu memang kami masih dominasi temuan adalah balok batu andesit, karena memang setelah kita lihat anomali temuan, balok batu andesit ini bentuknya adalah tersebar dan banyak yang tidak teratur. Itu temuan lepasnya, apakah dia bagian lantai dari candi, apakah dia juga bagian dari pondasi, itu belum dapat dipastikan. Terus temuan yang lain itu ada beberapa fragmen dari genteng. Jadi kita juga belum tahu persis apakah itu merupakan genteng untuk bangunan utama ini, sehingga dia mendukung adanya keberadaan umpak di tempat ini. Ini belum dapat kita pastikan juga, tapi paling tidak data itu kita record. Lalu ada batu relief yang kita dapatkan dari sisi timur. Nah, itu juga masih kita klasifikasi apakah relief itu merupakan relief dari bagian arca atau memang ada batu relief untuk penyusun candinya sendiri. Ini memang masih belum bisa kita tarik kesimpulan karena memang baru klasifikasi fragmen temuan. Bang, untuk rata-rata ini kurangnya berapa Bang yang untuk dimensinya batu andesit ini? Oke, andesit ini kalau kita mau tarik garis lurus karena di bagian selatan kita baru menemukan hari ini, tapi kita belum temu sudutnya, kurang lebih adalah 16 kali 16 untuk pondasi utama, belum termasuk pada pondasi yang agak menjulur keluar atau posisi keluar, khususnya di sisi barat yang membentuk seperti pola pintu masuk. Tapi paling tidak dimensi itu sepertinya membentuk 16 kali 16. Jadi ini nggak masuk nih. Nah, biasanya bentukan tanjung seperti ini dia memang spesial kan, karena memang membentuk pelipit untuk tangga masuk atau terap tangga masuk. Bisa dikatakan 16 kali 16 itu bangunan sakralnya, bangunan sakral utamanya. Terima kasih.
jadi di luar dari tangga. Nah, kalau di sini ya tangga Betul. perkiraan. Betul. Berarti menghadapnya ke Menghadap ke barat. barat. Menghadap- Pendarmaan apa pemujaan sih Bang sebenarnya? Kalau lihat tinggalan Yoni itu lebih identik dengan pemujaan. Bukan pendarmaan. Kalau pendarmaan bisa sebenarnya dengan Mm-hmm. Yoni, tapi biasanya lebih umumkan dengan arca. Oh. Tapi kita belum tahu nih, Mm-mm. karena juga butuh rujukan tekstual. Mm-mm. Jadi dari kitab Negara Kertagama atau Pararaton, Mm-mm. apakah dia memang dulu dipastikan untuk mendarmakan Mm-mm. atau dia memang Sebagai- untuk beribadah, yaitu pemujaan. Umumnya sih pemujaan karena ada Yoni, tapi kita belum tahu persis nih. Jadi kesimpulan itu sebenarnya baru dapat kita pastikan nanti setelah telaah tekstual dari narasumber yang khusus untuk bagian ikonografi maupun epigrafi.